Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Hari ini Minggu 19 Maret 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan untuk saat teduh pagi hari ini dengan judul Mutiara yang Indah. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, pengkhotbah legendaris Charles Spurgeon menyebut Mazmur 23 sebagai the pearl of the Psalms atau mutiara Mazmur, sebuah julukan yang tepat. Mutiara terbentuk dari ribuan lapisan konsentrat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh kerang sebagai reaksi atas iritasi yang terjadi ketika ada partikel yang keras masuk ke dalam tubuhnya. Gambaran ini selaras dengan pendapat seorang penafsir, Arnold Anderson,
yang menjelaskan bahwa Mazmur 23 ini dinyanyikan pada waktu seseorang melakukan ibadah syukur setelah ia melewati kesulitan yang besar, difitnah, dikejar musuh, atau bahkan terancam jiwanya. Mazmur bersaksi mengenai Tuhan yang senantiasa menuntun dan melindunginya hingga ia mampu melewati masa-masa sukar tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 merupakan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kekuatan, untuk kesehatan setiap kami. Hingga pagi ini, Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun kami ketika kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah kami juga diberi hikmat untuk dapat memahaminya, agar kami dimampukan untuk dapat melaksanakan, untuk dapat memegang firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas hari kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membaca Mazmur 23 yang menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 1 sampai dengan 4, metafora atau kiasan Tuhan sebagai gembala. Ada 4 macam berkat yang dialami oleh Daud ketika ia menghadapi masa-masa sukar. Yang pertama, Tuhan menyediakan baginya makanan rohani. Kiasannya adalah rumput yang hijau. Makanan rohani sangat kita butuhkan pada waktu menghadapi masa-masa sulit. Yang kedua, Tuhan memulihkan hati dan jiwa Daud. Kiasannya adalah air yang tenang menyegarkan jiwaku. Masa-masa sukar dapat membuat hati kita terluka atau bahkan jiwa kita terguncang. Kemudian yang ketiga, Tuhan menunjukkan kebenaran kepadanya. Kiasannya adalah jalan yang benar. Ini penting karena masa-masa sukar sering membuat kita tergoda untuk menempuh cara-cara yang salah atau berbuat dosa. Kemudian yang keempat, Tuhan melindungi dan memberi semangat kepada Daud. Kiasannya adalah gada dan tongkat. Masa-masa sukar, khususnya ketika kita harus menghadapi bahaya dan masalah yang melampaui kemampuan kita, dapat membuat kita putus asa. Kemudian kita perhatikan juga di ayat 5 sampai dengan 6. Daud menggunakan kiasan yang berbeda. Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah yang menyambut Daud dengan ramah, yaitu mengurapi dengan minyak dan menyediakan hidangan baginya. Hal yang mengesankan adalah bahwa Tuhan melakukan hal itu ketika ia berada dalam situasi yang paling sulit dalam hidupnya, yaitu di hadapan musuh-musuhnya. Kiasan ini dengan jelas menggambarkan bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menyertainya dengan kasih-Nya di sepanjang hidupnya.
termasuk pada masa-masa yang paling sukar di dalam kehidupannya. Bagaimana Daud membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu? Daud mengambil komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, melalui bacaan di atas, kita dapat belajar bahwa masa-masa sulit akan menghasilkan mutiara yang indah apabila kita menjalaninya bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau setia menyertai kami, khususnya pada waktu kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup kami hari ke hari. Tolong Tuhan setiap kami untuk dapat lebih setia beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen dalam seminggu ke depan kita akan bersaksi mengenai penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan yang besar. Mari Bapak Ibu kita berusaha untuk dapat menyaksikannya, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang dapat kita alami dalam seminggu ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.